Kalian sadar atau tidak, saudara-saudara, salah satu bentuk kesuksesan Sintayong saat melatih Indonesia adalah dia melahirkan pelatih lagi. Pelatih lainnya seperti Nova Arianto ini, saudara-saudara. Sekarang Nova Arianto sedang memimpin timnas U17 Indonesia, pemusatan latihan. Sebentar lagi akan tampil di Piala Dunia U17. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, gaya mainnya, gaya kepelatihannya itu mirip, saudara-saudara. Mirip. Cara taktik, strateginya mirip. Semoga sukseslah di Piala Dunia nanti. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibain, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, tahukah kalian kalau nanti mulai tanggal 3 November sampai dengan 27 November 2025 itu akan ada Piala Dunia U17 melibatkan tim nasional Indonesia U17. Pertandingannya di Qatar, saudara-saudara, di Komplek Aspir Academy di Doha, di Qatar, di Al Rayyan, Qatar, saudara-saudara, dengan finalnya nanti di Stadion Khalifa Internasional. Nah, ini kayaknya dingin-dingin aja ya, adem-adem aja ya. Belum ada hype-nya, itu kayaknya kurang ya, euforianya kurang ya, atmosfernya kurang ya, nggak tahu ya kenapa. Padahal ini Piala Dunia lah, Pak. Orang Piala AFF aja itu orang-orang pada heboh. PSSI pada heboh, kok sekarang Piala Dunia kayaknya dingin-dingin aja, adem-adem aja. Saya nggak tahu apa. Tetapi faktanya bahwa tim nasional U17 ini sekarang sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, saudara-saudara. Pemusatan latihan di Dubai, dan mereka sudah mengumumkan daftar squad. Nah, daftar squad 21 pemain. 21 pemain sudah didaftarkan ke FIFA, dan itu pemain-pemain itu akan tampil di Piala Dunia U17. Nah, ini Piala Dunia U17 ya levelnya ya. Harusnya ini lebih bersemangat lagi. Harusnya PSSI lebih mempromosikannya lebih gencar lagi. Masa Piala AFF yang level kelurahan aja heboh kayak begitu. Yang level Piala Dunia diam-diam baik. Tapi ya sudahlah, itu 21 pemain sudah diumumkan, dan yang menarik dari 21 pemain ini ada 4 pemain diaspora. 4 pemain keturunan yang berbasis di luar negeri, saudara-saudara. 2 sudah sering keluar masuk tim nasional U17 yang kita tahu bersama lah, si Matthew Baker dari Melbourne City, dan si Lucas Lee. Lucas Lee itu dari Amerika Serikat, itu apalah klub, ada klub dari Amerika Serikat itu klub junior. Kemudian ada lagi yang 2 yang cukup baru ini, ada Eisar Tanjung. Eisar Tanjung itu juga dari Australia, dari Sydney, saudara-saudara. Kemudian ada satu lagi di posisi penjaga gawang itu dari Belanda, Utrecht. Dia main di FC Utrecht, saudara-saudara. Namanya Michael Rajasa, siapa namanya ya? Nama Mike Rajasa Hopen Brewer. Nah, ini adalah 4 pemain diaspora yang diberi kesempatan, diberi kepercayaan bermain untuk tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia. 4 pemain diaspora itu, saudara-saudara, selebihnya pemain yang berarti berapa? 17 atau berapa? 17 atau 18 pemain 17 lainnya itu pemain lokal Indonesia, dan mereka itu semuanya sudah terbiasa sudah bergabung sejak lama, sejak kalah di Piala AFF U16, sejak tampil di Piala Asia
U17. Jadi kalah tidak juara di Piala AFF U16 itu nggak apa-apa, bukan kiamat. Tak akhirnya lolos ke Piala Dunia juga kan. Beda dengan generasi-generasi yang juara AFF U16 yang dibangga-banggakan ternyata melempem juga loh yo. Atau U19 AFF yang dianggap hebat ternyata nggak juga. Ini yang gagal di AFF U16 ternyata sukses tembus ke Piala Dunia. Ini pemain-pemainnya seperti ya sudah kipernya seperti si Dava Al-Ghasemi, kemudian Randy Razaku, selain juga si Mike Rajasa Hopen Brewer. Kemudian di belakang ada Fabio Aska Irawan, Dava Zaidan, Ida Bagus, Putu Panji, kemudian Ilham Raumadona, Muhammad Al-Ghazani, dan Azizu Milanesta bersama dengan si Matthew Baker dan Esar Tanjung. Kemudian di lini depan dan lini serang itu ada pemain seperti Evanda Florasta, Zahabi Goli, Nasril Alvaro, Raffi Rashid, Fadli Alberto hingga Dimas Adi, Fandi Ahmad, dan Mirza Fizatullah. Fizatullah. Indonesia di sini saudara-saudara itu tergabung di grup H. Tergabung di grup H bersama dengan Brazil dan Honduras dan Zambia. Pertandingan pertama Indonesia itu nanti tanggal 4 November itu melawan Honduras, saudara-saudara. Kemudian tanggal 7 November melawan Brasil. Dan tanggal 10 November itu melawan Honduras. Zambia. Pertandingan pertama Indonesia melawan Zambia. Pertandingan kedua melawan Brasil, pertandingan ketiga melawan Honduras. Ini adalah 3 pertandingan penting, kecuali Brasil. Kita nggak usah mikir Brasil lah. Brasil udah pasti hebat lah, itu di junior maupun senior hebat. Tetapi melawan Zambia dan melawan Honduras itu menurut saya peluangnya 50-50. Saudara, kalian sadar atau tidak bahwa gaya kepelatihan Nova Arianto di Timnas U17 ini sedikit mirip, ya bukan sedikit ya, banyak mirip lah. Ya mungkin dia belajar banyak dari Sintayong, ya mirip ya. Copy paste lah kalau menurut saya, itu nggak jauh beda dengan Sintayong. Ya wajar karena Nova Arianto sejak awal itu kan juga dia sudah menjadi asistennya Sintayong. Tadinya dengan si itu Fahri Husaini, tapi Fahri Husaini menolak dengan alasan dia sudah membawa AFF juara U19, U16, jadi dia nggak mau jadi asistennya. Tetapi kemudian Nova Arianto yang menjadi asisten, dan ternyata dia berguru, benar-benar berguru dengan Sintayong, mulai dari cara melatih, kemudian kedisiplinan. Nah, ini yang saya suka, saudara-saudara. Pemain Indonesia itu harus dilatih untuk disiplin, harus dilatih untuk tertib. Nova Arianto ini kalau dia dalam turnamen atau dalam pemusatan latihan, dia melarang pemainnya menggunakan handphone, main sosial media. Handphone hanya boleh digunakan untuk menghubungi keluarga, WhatsApp dengan ayah, ibu, kakak, adik, pacar, itu boleh. Tetapi kalau untuk main sosial media nggak boleh. Saudara bisa buktikan itu sendiri, bisa lihat itu sosmednya pemain-pemain U17 ini kan nggak update. Beda dengan kakak-kakak dia di senior, beda dengan kakak-kakak dia di UU yang lain. Itu kan heboh sekali. Tapi ini U17 ini enggak, karena memang dilarang. Hanya Nova Arianto aja yang memberikan keterangan. Itu pun seperlunya, tidak semua aktivitas dia unggah di situ. Itu menurut saya bagus, disiplin. Ini belajar dari Sintayong ketika awal-awal menukangi Indonesia dengan tim U20 waktu itu kan seperti itu, juga senior U23 semua seperti itu. Kemudian cara dia melatih, dia menggunakan 2 kaos kaki yang berbeda. Tujuannya untuk melihat kaki mana yang terkuat, kaki mana yang terlemah, sehingga dia kaki yang terlemah itu akan dilatih menjadi kuat, dan kaki yang terkuat akan dijadikan andalan untuk mencetak gol. Lain adalah fisik. Latihan fisik, powernya ini pemain-pemain ini bagus, mereka rajin melakukan latihan kebugaran, weight training, saudara-saudara. Latihan beban itu mereka bagus sekali. Kalau saudara-saudara lihat badan pemain-pemain ini, walaupun masih usia 17, 16, 15, tetapi itu sudah kayak, badannya bagus-bagus, saudara. Itu salah satu karena memang weight training mereka rajin, kemudian berani sekali main fisik, body charge. Ini karena power lah, saudara-saudara. Powernya bagus karena ya memang didikan Korea itu kan seperti itu, main fisik. Beda dengan Jepang yang lebih teknik, lebih taktik, lebih teknik, saudara-saudara. Ini terlihat sekali. Kemudian cara bermain juga sama. Nova Arianto bermain dengan
fleksibilitasnya cukup bisa diandalkan. Ya mirip kayak Sintayong ketika dia menghadapi lawan yang dirasa punya kemampuan bagus, lawan yang dirasa cukup berat, maka di pertahanan, disiplin pertahanan akan menjadi fokus, akan menjadi lebih dikuatkan di sektor pertahanan, kemudian counter attack, defense untuk offense. Nah, kayak kira-kira begitu teorinya. Itu yang terjadi. Tetapi ketika lawan yang dihadapi kira-kira punya kemampuan setara atau di bawah, maka tim nasional U17 Nova Arianto ini akan meminta para pemain untuk menyerang. Nah, menyerang dan menyerang. Ini mirip sekali dengan gayanya Sintayong, dan dia juga melakukan analisis yang cukup rinci, cukup disiplin, cukup rigid terhadap lawan. Nah, ini yang kelebihan-kelebihan ini yang saya lihat ada di Nova Arianto, yang dia dapatkan ilmunya itu ya dia dapatkan dengan Sintayong karena dia lama menjadi asisten Sintayong dan sering berdiskusi dengan Sintayong. Bahkan psikoterapisnya, dokter timnya ini kan juga dokter dari Korea yang waktu itu ikut bersama dengan Sintayong melatih tim nasional Indonesia, saudara-saudara, selama berapa tahun ya? Beberapa tahun lah. Umum saudara-saudara di level junior seperti ini, U17 seperti ini, itu kan di FIFA itu mereka menyebutnya sebagai development, pengembangan. Jadi belum bisa diprediksi apakah pemain ini nanti ke depannya dia akan lanjut terus sampai senior, sampai dapat Ballon d'Or atau tidak. Itu sulit diprediksi, tetapi tetap saja di sepak bola itu kan selalu ada negara-negara yang secara tradisional itu cukup bagus. Di level junior, senior, selalu konsisten lah. Ya, salah satunya Brasil ini, saudara-saudara. Brasil ini salah satunya Brasil. Ya, Brasil tahu sendirilah, mereka level junior, level senior, level veteran itu selalu bagus-bagus. Dan ya Indonesia ini banyak orang bilang ini, wah ini sial sekali ketemu Brasil. Menurut saya enggak, justru ini beruntung kita bertemu tim seperti Brasil. Ini akan benar-benar menguji kemampuan kualitas pemain Indonesia. Level Indonesia itu akan seperti apa ketika kita menghadapi pemain-pemain Brasil junior. Walaupun nanti ini pemain-pemain Brasil ini juga pada akhirnya belum tentu juga nanti lanjut seperti Vinicius, lanjut seperti Raphinha, lanjut seperti Alisson, lanjut seperti siapa lagi ya? Endrick, kayak begitu belum tentu, karena ada beberapa juga pemain Piala Dunia Brasil U17 yang sekarang main di Liga Indonesia, si Hugo Gomez itu contohnya. Itu, tetapi secara fakta di lapangan maupun secara tradisional kita melihat kualitas Brasil ini memang bagus, dan ini akan menjadi tim yang paling punya potensi utama lolos dari fase grup ini, saudara-saudara. Dan Indonesia nanti ya berusaha saja lawan Honduras dan Zambia, karena nanti enak sekali ini di grup ini, saudara-saudara. Juara dan runner up itu akan lolos ke fase grup plus peringkat ketiga. Jadi ada beberapa peringkat ketiga terbaik itu juga akan. Jadi Indonesia bisa punya potensi lah, kalau sedikit beruntung punya potensi lolos, mungkin bisa jadi dari jalur peringkat ketiga atau runner up. Yang paling penting, yang jauh lebih penting daripada sekedar hasil di Piala Dunia U17 adalah pemain U17 ini harus dijaga. Harus benar-benar dijaga. Jangan seperti generasinya Evan Dimas. Jangan seperti generasinya U16 yang waktu itu juara asuhannya Fahri Husaini, yang sekarang hanya tinggal Hernando saja yang eksis. Selebihnya sudah nggak tahu pada kemana. Zamannya Bagas-Bagus itu loh, saudara-saudara. Itu pokoknya harus dijaga, hindari mereka, apapun hasilnya di sini, hindari mereka dari sorot kamera yang berlebih. Biarkan mereka tetap berkembang di klub. Kalau bisa, kalau mau ya diselamatkan, disuruh pergi ke luar negeri. Itu akan jauh lebih bagus daripada mereka stay di Indonesia yang godaan non teknisnya terlalu berat, godaan faktor-faktor di luar pertandingan itu terlalu banyak sehingga akan mempengaruhi konsentrasi. Jadi itu saran saya, pertahankan mereka. Jadi nggak usah
Cara mempertahankan itu sederhana lah. Hindari mereka dari iklan, dari tur ke televisi, jangan. Karena penyakitnya adalah ketika sudah juara AFF, U16, U19, langsung masuk TV, langsung dikasih bonus besar seperti si zamannya Iqbal Gwijangge itu. Akibatnya ya setelah itu mereka nggak terdengar, mereka selesai karirnya, mereka lebih milih jadi PNS, menjadi pegawai BUMN, menjadi anggota TNI, anggota Polri. Ya nggak salah sih, itu bagus. Pilihan mengabdi kepada negara, pilihan yang bagus. Tetapi kan sebagai pesepak bola kan seharusnya pilihan utama ya tetap berkarir di sepak bola. Mimpinya ya harusnya mimpinya main di Real Madrid, main di Barcelona, main di Arsenal, main di Chelsea, main di Juventus, Inter Milan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor Bahru sampai Buenos Aires untuk menjemput Facundo Garces. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita membicarakan Timnas Indonesia U17 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai. 2 pertandingan uji coba dari 3 yang direncanakan sudah digelar, dan sebentar lagi akan terbang ke Doha. Terbang ke Doha untuk menjalani pertandingan Piala Dunia U17 mulai tanggal 3 sampai 27 November. Ini Piala Dunia ya, saudara-saudara ya. Piala Dunia di level junior under 17. Nah, bukan Piala AFF, bukan Piala Asia, bukan Piala Ciki, bukan. Ini Piala Dunia walaupun levelnya U17. Ini turnamen yang tetap bergengsi. Kalau saudara-saudara tahu Phil Foden, nah itu dulu dia juara dengan Inggris di sini jadi pemain terbaik, dan ini ya karirnya cukup bagus. Ini pemain di sini nanti akan main di Qatar, saudara-saudara, tuan rumahnya. Semua pertandingan akan diselenggarakan di Aspir Academy kecuali finalnya di Khalifa Stadium Internasional Stadium. Dan Indonesia sudah merilis daftar 21 pemain skuad akhir. Indonesia nanti akan ada di grup H, saudara-saudara. Pertandingan pertama melawan Honduras, pertandingan kedua melawan Brasil, dan pertandingan ketiga melawan Zambia. Dan Indonesia sudah merilis daftar pemain. Ada 4 pemain diaspora ya yang dipanggil, saudara-saudara, pemain keturunan yang berbasis di luar negeri selain Matthew Baker yang sudah ikut sebelumnya. Kemudian Lucas Lee, saudara-saudara, yang sudah dipanggil sebelumnya. Juga ada Eisar Tanjung itu juga dari Australia. Kemudian ada lagi satu kiper namanya Michael Rajasa. Itu dia dari kipernya FC Utrecht under 18 atau under 17 ya. Itu bersama dengan sejumlah nama pemain lain yang selama ini juga sudah memperkuat Indonesia U17 di berbagai event, misalnya seperti si Dava Al-Ghasemi, kemudian Randy Razaku itu di penjaga gawang. Kemudian ada lagi ya seperti Fabio Aska Irawan, kemudian Ida Bagus Iputu Panji, kemudian Al-Ghazani Azizu Milanesta, kemudian Evandra Frolasta, Zahabi Goli, kemudian Mirza Vizatullah, Fadli Alberto Hengga, Fandi Ahmad, Dimas Adi, macam-macam. Jadi total 21 pemain, dan ini tim terbaik yang dimiliki oleh U17. Sekarang sedang ada di Dubai untuk pemusatan latihan sekaligus adaptasi cuaca, adaptasi iklim, adaptasi suhu, aklimatisasi suhu di Timur Tengah nanti, karena main di Qatar ini. Walaupun di Qatar ini November ini musim dingin, saudara-saudara, ini sudah mulai musim dingin, tetapi kan tetap saja sedingin-dinginnya di Qatar juga tetap butuh adaptasi suhunya yang mungkin 20-an nanti, agak sejuk lah, tidak terlalu panas. Itu bagus sekali, tetapi ya ini adaptasi. Dan hasil pertandingan uji coba sudah dijalani. Indonesia sebelumnya kalah dari Paraguay, saudara-saudara, kalah tipis saja 1-2. Setelah sebelumnya lagi mereka uji coba di di Bulgaria ya, melawan Makedonia Utara. Mereka berkalah dan kemudian imbang dengan CSKA Sofia
kemudian ada lagi main menang lawan klub dari Sofia, dari Bulgaria, Septembri apa gitu, klub dari situ. Kemudian yang terbaru ini mereka kalah dari Paraguay, kemudian bermain imbang dengan Pantai Gading, kemudian dan nanti terakhir itu tanggal 4 November, tanggal berapa ya? 29 November itu mereka akan beruji coba dengan Panama. Ya, ini adalah pelatihnya Nova Arianto, ini muridnya Sintayong, gaya mainnya mirip ya. Semoga sukses lah, semoga sukses. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang aktif. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.